Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Ratna Wagduning Tias, Isnaini Himatul Aliyah, Regita Lovianti, Oki Andrianto, dan Feby Meliana akan mempresentasikan tentang materi deposito. Pokok-pokok yang kita bahas adalah yang pertama pengertian, jenis-jenis, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Pengertian deposito. Deposito merupakan simpanan masyarakat atau pihak ketika penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Penarikan deposito hanya boleh dilakukan pada saat tertentu menurut jatuh temponya. Jenis-jenis deposito. Jenis-jenis deposito yaitu 1. Deposito berjangka, kedua sertifikat deposito, dan yang ketiga deposito on call. Deposito berjangka. Deposito berjangka adalah jenis tabungan berjangka dalam waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan. Sehingga penarikan yang dilakukan oleh nasabah hanya pada waktu tertentu. Deposito berjangka dapat diterbitkan atas nama perorangan atau lembaga. Pembukaan deposito. Yang pertama, deposan dapat menggunakan setoran tunai dengan cek, biliet giro, bukti transfer masuk, wesel, atau warkat lain yang disepakati oleh bank. Yang kedua, bank mencatat dalam rekening deposito bila waktu itu telah diuangkan. Yang ketiga, deposito dicatat sebesar nilai nominal deposito yang tertera dalam perjanjian. Contoh kasus, pada tanggal 31 Mei 2015, Reni membuka deposito berjangka di Bank Mitra Niaga Semarang dengan nominal sebesar 50 juta, bunga 18%, jangka waktu 3 bulan. Untuk itu, Reni menyerahkan biliet giro atas nama Reni sebesar 20 juta. Cek Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh Sinta sebesar 10 juta, transfer masuk dari Bank Mitra Niaga Cabang Bandung sebesar 10 juta, dan kekurangannya dibayar tunai. Pajak bunga sebesar 15%. Maka pencatatan transaksinya adalah pada tanggal 31 Mei 2015, Dr. Giro Reni sebesar 20 juta penempatan di debit, DR Giro Sinta sebesar 10 juta penempatan di debit, DR RAK Cabang Bandung sebesar 10 juta penempatan di debit, DR Kas sebesar 10 juta penempatan di debit, dan deposito berjangka penempatan di kredit sebesar 50 juta. Bunga deposito berjangka. Beberapa bank memperhitungkan bunga harian untuk deposito. Jadi, berapa hari pun deposito mengendap akan diberikan bunga sebagaimana tabungan. Hanya saja tetap terikat jangka waktu deposito. Perhitungan bunga yang lazim adalah 1 bulan. Bank akan memberikan bunga setelah deposito minimal mengendap selama 1 bulan. Jadi untuk perhitungan ini, maka deposito yang dibuka pada tanggal bulan tersebut, maka bunga yang diperhitungkan pada tanggal tersebut bulan berikutnya. Pencatatan deposito jatuh tempo. Bank akan membukukan 2 kali, yaitu pada saat jatuh tempo dan saat deposito ditarik. Bila pada saat jatuh tempo ditarik, tepat pada tanggal jatuh tempo, maka hanya membukukan 1 kali. Perpanjangan deposito berjangka. Deposito yang telah jatuh tempo dapat diperpanjang dengan 2 cara. Yang pertama, perpanjangan otomatis. Perpanjangan ini dilakukan karena permintaan deposan yang sudah dibuat atau diperpanjang pada saat pembukaan deposito. Dengan demikian, bank tidak perlu menghubungi deposan atau sebaliknya untuk memperpanjang deposito.
Yang kedua ada perpanjangan biasa. Perpanjangan ini terjadi bila ada kesempatan antara bank dengan deposan di kemudian hari saat jatuh tempo. Perpanjangan ini bisa inisiatif deposan atau inisiatif bank untuk nasabah deposan. Penarikan deposito berjangka sebelum jatuh tempo. Lazimnya deposito ditarik setelah jatuh tempo, sebab dalam perjanjian sudah tertera jangka waktunya. Namun dalam praktek perbankan, deposan bisa saja menarik deposito yang masih outstanding. Perpindahan deposito berjangka antar kantor cabang. Deposito yang telah dibuka di cabang bank tertentu dapat dipindahkan ke cabang bank yang sama di kota lain. Perpindahan ini dilakukan atas dasar permintaan deposan. Perpindahan ini menimbulkan hubungan rekening antar kantor. Di samping itu, harus ada alokasi beban bunga yang sudah berjalan. Alokasi tersebut dapat dihitung secara pro rata berdasarkan lamanya deposito mengendap di suatu cabang. Sertifikat deposito pada prinsipnya sama dengan deposito berjangka, yaitu simpanan dana pihak ketiga atau masyarakat dan terikat oleh jangka waktu fixed time. Perbedaannya adalah sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk pembawa, sedangkan deposito berjangka diterbitkan atas tunjuk nama. Perbedaan yang lain dengan deposito berjangka adalah bahwa bunga sertifikat deposito diperhitungkan dan dibayarkan di muka. Nilai tunai sertifikat deposito ditentukan dengan rumus nilai tunai sertifikat deposito sama dengan P kali 360 per 360 ditambah I kali T. P di sini artinya nilai nominal sertifikat deposito, I tingkat suku bunga sertifikat deposito, T jangka waktu dalam hari. Untuk kasus, tanggal 1 Mei 2015, Diana membeli sertifikat deposito seri A sebanyak 10 lembar sejumlah 10 juta secara tunai pada Bank Mitra Niaga Semarang. Jangka waktu 3 bulan dengan suku bunga 20%, BA, serta pajak bunga 15%, sehingga diperoleh yang pertama nominal sertifikat deposito sejumlah 100 juta, serta nilai tunai sesuai dengan rumus yang tadi 100 juta dikali 360 dibagi 360 ditambah 0,20 dari suku bunga dan dikali 90 dari jangka waktu 3 bulan sejumlah 95.238,95. Yang ketiga, bunga dibayar di muka atau diskonto sejumlah 4.761.905. Yang keempat, pajak bunga sama dengan 15% dikali 4.761.905 sehingga diperoleh 714.286. Dan yang kelima, bunga bersih yang dibayar oleh bank sejumlah 4.047.619. Berdasarkan perhitungannya tersebut, maka dapat diketahui jumlah yang harus dibayarkan ke bank oleh deposan untuk membuka sertifikat deposito tersebut yaitu 100 juta dikurangi 4.047.619 sejumlah 95.952.381. Jurnal transaksinya ini adalah selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Untuk jurnal kasus di atas, untuk penerbitan sertifikat deposito pada tanggal 1 bulan 5 2015, ayat jurnalnya ada kas pada debit sebesar Rp95.952.381. Biaya bunga dibayar di muka pada debit sebesar Rp4.761.905. Utang PPh pada kredit sebesar Rp714.286. Sertifikat deposito pada kredit sebesar Rp100 juta. Amortisasi bunganya pada tanggal 1 bulan 6 2015, biaya bunga pada debit sebesar Rp1.587.302. Biaya bunga bayar di muka pada kredit sebesar Rp1.587.302. Untuk amortisasi bunga tanggal 1 bulan 7 2015,
Biaya bunganya pada debit Rp1.587.302 dan biaya bunga dibayar di muka pada kredit sebesar Rp1.587.302. Pada tanggal 1 bulan 8 2015, akun biaya bunga ditulis pada debit sebesar Rp1.587.302 dan sertifikat deposito pada debit sebesar 100 juta. Kemudian biaya bunga dibayar di muka sebesar Rp1.587.302 pada kredit dan kas atau giro Diana pada kredit sebesar 100 juta rupiah. Deposito sel merupakan jenis deposito yang pencairannya harus dengan pemberitahuan sebelumnya 2 hari sebelum pencairan. Deposito jenis ini memiliki jangka waktu antar 7 sampai 30 hari. Terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.